Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah, rabbul alamin. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Keluarga sakinah yang berbahagia gitu kali ya. Amin. Saya lihat bannernya itu pengajian sakinah, luar biasa. Udah ada niat namanya kan, ada niat, udah ada cita-cita ingin menjadikan keluarganya sakinah. Iya, tema kita hari ini menangani konflik keluarga. Ini yang kadang-kadang salah manajemen, salah keputusan, akhirnya seumur hidup istri nggak percaya sama suami, suami nggak percaya sama istri. Itu gara-gara salah ketika memecahkan konflik rumah tangga. Ini ngaji kalau ada istri deg-degan saya. Takut salah ngomong, dia nunjuk-nunjuk ntar, gitu. Nah, iya. Yang harus pertama sebelum masuk ke tema konfliknya, yang harus pertama sering-sering suami istri itu adalah zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Tapi yang saya maksud zikir dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan zikir yang hanya megang tasbih kemudian la ilaha illallah, la. Bukan zikir bukan hanya zikir gaya almarhum subhanallah alhamdulillah, bukan. Bukan zikir yang baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, bukan. Bukan zikir itu yang saya maksud. Maksud bukan hanya itu, tapi zikir seluas-luas. Yang saya maksud seluas-luasnya begini. Tolong para suami, ketika ada istri yang salah, kemudian kesalahannya dianggap kesalahan yang wajar, wes, nggak usah dipermasalahkan. Itu zikir. Sebab bagaimanapun istri kita adalah yang pertama manusia. Manusia bisa salah? Bisa. Yang kedua, istri kita adalah perempuan. Perempuan kemauannya beda sama orang laki. Dan itu kadang-kadang nggak ketemu. Yang ketiga, istri kita adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah sesuatu yang mau ada perubahan, perkembangan. Ini zikir tiga nih. Ingat, wahai suami, itu perempuan loh, itu manusia loh, itu makhluk hidup loh. Ketika kita lihat istri kita adalah manusia, maka satu saat dia akan salah, pasti kan? Ketika kesalahannya wajar. Kesalahan wajar ini. Ini anak kita nih, kita lagi ngaji main-main. Oh, itu wajar, bisa diapa-apain. Nah, jadi satu saat ada istri yang kecapean, kemudian naik ke mukanya, gitu. Istri kecapean kemudian naik ke mukanya, paham? Kalau ada sayur manyung, ini sayur monyong, gitu. Naik ke mukanya. Penyebabnya dilihat tuh, ternyata kecapean, bener kan? Ya sudahlah, tinggal nyari obatnya kan, pijitin, kira-kira gitu. Wahai para istri, kebalikan. Wahai para istri, suami kami itu laki-laki. Apa beda laki-laki sama perempuan? Laki-laki itu lebih banyak menggunakan otaknya, mohon maaf, lebih banyak menggunakan tenaganya, mohon maaf, kadang-kadang mengerahkan hartanya, mohon maaf, dibanding perasaannya. Kalau perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Maka orang bilang begitu, yang lalu saya sampaikan. Perempuan itu rambutnya panjang, pikirannya pendek. Orang laki rambutnya pendek, pikirannya panjang. Nah, maka kadang-kadang mohon maaf, kesalahan yang sering ditemukan oleh perempuan adalah laki kerjanya lambat dibanding perempuan kalau ada masalah. Anak sakit nih. Tuh kalau yang laki berpikir dulu apa penyebabnya. Kalau perempuan nggak begitu, udah bawa ke dokter. Agak lambat tuh. Tuh, itu sering terjadi konflik tuh. Tuh, ibu-ibu suaminya tuh lambat, bukan lambat emangnya malas, bukan, tapi lebih banyak pertimbangan. Boleh jadi memang dompetnya lagi menipis. Jangankan anak, dompetnya meriang gimana coba? Dia pikir panjang itu. Ini sebelum kita mengatasi konflik nih, banyak zikir.
ibu-ibu, suami ibu adalah makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Suami ibu juga pengen berkembang. Cuma perkembangan antara laki berkembang dalam itu beda gitu. Nggak ada kepikiran tuh orang laki ketika punya anak perempuan kayak teman kita, kayak saya. Siapa yang punya anak perempuan? Tuh nggak ada tuh kepikiran, ini anak yang bagus pakai baju apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Andai kan punya anak cowok juga nggak pernah tuh kan si Denny mikirin anak gua kalau baju pakai baju ini bagus. Nggak ada. Tapi perempuan itu ada. Nah, sementara yang lagi bukan di situ adanya, bukan. Ini buat persiapan dia SD nih. Ini persiapan dia TK tuh. Jadi duitnya ditabungin, yang ono maunya beli baju, kan jadi berantem tuh. Jadi boleh jadi sebenarnya si suami bukannya pelit, tapi pemikirannya beda dengan perempuan. Yang terakhir, suami adalah manusia. Manusia sebagaimana perempuan, maka bisa salah, bisa benar. Dah, itu dulu tuh, itu yang saya maksud dengan zikir. Maka ibu-ibu, kapan-kapan suaminya salah dalam tingkat kewajaran, dimaafin aja. Biasanya suka tidur malam laki atau perempuan? Yang lebih malam biasanya suka lebih malam tidur laki atau perempuan? Laki. Itu agak beda tuh. Istri saya akan nyaut perempuan sebab saya paling gampang tidurnya. Nggak, yang saya maksud lebih banyak keluar malam, lebih banyak urusan tahlilan malam kan kita, ini urusan yang benar ya, tahlilan malam kita kadang-kadang. Jadi kita pulang ada hal-hal semacam itu tuh. Dah, jadi banyakin zikir kalau konfliknya mau selesai. Kapan-kapan si istri salah dalam batas-batas kewajaran, enggak usah dipermasalahkan. Kadang-kadang suami salah dalam batas kewajaran, enggak usah dipermasalahkan. Apalagi kesalahannya sangat jarang. Udah, jangan diungkit-ungkit. Sangat jarang tuh begini misalnya. Istrinya ada suami bilang begini sama istrinya, "Mah, hari ini kalau dia sih masak sayur asem." Ternyata kagak pulang. Ternyata kagak pulang. Ibu-ibu yang kayak gitu tandain aja dulu. Dah kejadian nih tanggal 14 September 2020. Dah. Jangan. Besok kapan-kapan dia minta lagi tuh. Berapa lama mintanya? Kalau permintaan dari ini kemari jaraknya 2 bulan, udahlah, itu jarang-jarang terjadi. Jangan dipermasalah. Nah, istri kadang-kadang masak sesuatu yang menurut kita, ini biasa-biasa aja masakannya. Tapi ketika kita makan itu jarang terjadi, sudahlah, yang kayak gitu jarang terjadi, jangan terlalu dipermasalah. Nah, ini babanya belum sampai, aku udah tahu nih ada babanya. Oh dia. Nah, jadi sekali lagi dia, dalam ada konflik di rumah tangga itu, yang pertama sebelum dari konflik, zikir, banyak yang zikir. Zikir yang saya maksud bukan zikir yang megang tasbih, bukan, tapi seluas-luasnya. Ketika seorang istri salah yang wajarnya, maafin aja. Seorang suami yang salah, apalagi salahnya yang tidak mengganggu stabilitas nasional. Paham ya? Nah, iya, stabilitas nasional. Mohon maaf, istri akhirnya tidur duluan, padahal si suami pengen tidur bareng. Udahlah, itu tidak mengganggu, masih bisa besok pagi, masih bisa besok, itu tidak mengganggu stabilitas nasional namanya. Atau si suami kata istrinya, "Bang, ntar pulang beli bakso," lupa beli bakso, lupa, itu masih bisa besok, masih bisa, itu tidak mengganggu stabilitas nasional. Ketika si suami lupa beli bakso, istrinya cemberut, pas dong? Pas. Ketika pas, maklumin aja, emang gue yang salah lupa beli bakso. Kalau dia suruh beli bakso, kita lupa, suami masih ketawa, istri masih ketawa aja, luar biasa tuh istri. Kayaknya nggak klop tuh, penyebab sama akibat. Nah, dah, banyakin zikir. Yang kedua zikirnya begini, banyakin. Para suami, tolong lihat istri ketika menyelesaikan masalah. Tolong lihat istri, dia bukan orang yang salah, tapi dia istri kita. Dia ibu dari anak-anak kita.
Dia orang yang paling kita cintai di dunia ini. Dia orang yang paling kita sayangi di dunia ini. Dia orang yang setiap saat rela kita cium, kita peluk, kita tidurin. Gitu. Berapa kali baiknya? Dia salah nih. Salahnya satu. Kita pengen ngomel. Jangan dilihat orang ini adalah orang yang salah, tapi dilihat bini gua, gitu ya. Ibu dari anak-anak saya, orang yang paling kita cintai, orang yang kita dapetin berusahanya luar biasa. Saya ingatnya satu kampung. Maka ketika itu kesalahannya menjadi ketutup tuh. Tanya, coba tanya. Cinta kami istri, cinta. Saya enggak, sayang. Maka ketika dia salah, tertutup dengan cinta kita, dengan sayang kita. Maka yang muncul bukan marah tapi nasihat. Yang muncul bukan marah tapi komunikasi. Di sini. Maka dibahas Al-Quran, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di hati kami itu mawaddah, rasa cinta, dan rahmah, rasa sayang. Ketika ada konflik, munculkan itu. Munculkan itu. Begitu juga ya perempuan. Ini bukan laki-laki yang salah. Ini adalah suami saya. Ini orang yang paling ganteng yang pernah saya temuin. Ini adalah ibu dan bapak dari anak-anak saya. Inilah adalah laki-laki yang memberi keamanan kepada saya, kenyamanan kepada saya. Malam saya tidur kagak sepi gara-gara dia. Kalau itu yang dimajukan, maka kesalahan suami sama istri tertutup. Maka yang muncul bukan marah, tapi komunikasi. Mantep tuh kalau udah bisa itu tuh. Nah, itu dua tuh ya. Yang pertama zikir, kedua ingatkan bahwa istri kita, suami ibu bapak adalah yang terbaik yang Allah berikan buat kita semua. Beres tuh. Maka kalau kakak beres-beres berarti ada saingan tuh bang. Iya. Kalau konflik sama istri yang biasa-biasa saja bisa menjadi ketegangan yang luar biasa, ini berarti ada masalah di luar. Hati-hati nih, terbaca itu. Kalau soal PSBB aja sampai sedunia gempar, ini berarti bukan soal PSBB nih kayaknya. Jadi ada yang merasa tersaingi nih kelihatannya. Nah, itu ya. Oke. Dah. Sekarang kita masuk konflik rumah tangga. Yang paling banyak konflik rumah tangga pertama adalah urusan ekonomi. Duit. Tuh. Yang paling banyak. Dah. Suami istri harus duduk bersama ketika ingin memecahkan masalah. Saya kalau mau ngutang itu saya ajak bicara. Saya bilang, sayang, kayaknya 2 bulan ke depan hidup kita bakal begini nih. Emang apa? Gue mau minjem duit. Gue mau ngutang. Kata istri saya, berapa duit? Sekian. Berapa lama? 2 tahun, 1 tahun. Biasa itu. Nah, kalau biasa aman. Maka besok-besok agak kurang kan, apa gue bilang? Kan gue mau pinjem duit. Jadi kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan, tanggung jawab bareng-bareng. Nah, jangan istri bergerak pasti begini nih, suami, lu di rumah aja, tanggung jawab gua. Nanti kalau ada masalah yang mikirin siapa? Istri. Pasti istri yang mikirin. Ini loh, apa namanya? Teman diskusi. Nah, kayak sekarang nih, zamannya Covid, mungkin ada pemasukan yang berkurang. Ngomong aja. Jangan bahasa satu saat nanti ketika istri minta, kan lu tahu lagi Covid, minta duit mulu, berantem. Tapi dari awal-awal lu ngomong, waduh, kayaknya ke depan nih bakal kurang pemasukan. Emang apa ya? Emang apa Bi? Emang apa Mas? Covid, gaji dipotong 25%. Nah, tapi biar jujur tuh ngomongnya. Ntar potongannya 10, bilangnya 25. Ini masalah ujungnya nih. Maka si istri ketika menerima itu sudah paham dari awal tuh. Oh iya. Sini bentar. Ini miniatur Iqbal waktu kecil.
Nyamputan. Iya. Dah. Mana? Minyak. Enggak dia duduk di situ. Iya, di setir bangku ya kan. Nah, jadi urusan keuangan itu sebenarnya bisa dibicarakan. Coba dah, mohon maaf. Mungkin. Mudah kalau saya salah minta maaf, kalau saya minta maaf. Berapa sih sehari kita buat ngasih makan istri sama anak? Yang cukup sehari berapa? Nih kalau komunikasi nih. Yang cukup buat kita ngasih makan istri sama anak berapa sehari? 100.000 cukup? Sehari buat makan? Lebih? Kurang? Nah, para istri cukup belanja sehari 100.000? Belanja buat makan pokok cukup? Cukup enggak 100.000? Cukup. Tapi nggak masuk-masuk nggak kerujak nggak. Nggak jajan ya. Iya, itu yang saya sering sampaikan. Kadang-kadang miskinnya kita itu bukan nggak makan. Miskinnya kita itu bukan nggak punya lauk. Miskinnya kita itu karena saya harus ngukur istri saya sama Haji. Saya harus ngukur istri saya sama Anto. Saya harus ngukur istri saya sama Iqbal. Jadi ketika misalnya begini, sebenarnya cukup 100.000, tapi ketika Hadi ngasih istrinya 200 dengan jumlah anak yang sama, belanja yang sama, itu kadang-kadang istri saya bisa bilang, gue dikasih 100 doang. Padahal selama ini nggak masalah. Itu yang bikin kita susah sebenarnya. Bukannya kurang, lebihnya kurang banyak. Jadi masalah kita tuh bukan dikurangnya, lebihnya kurang banyak. Itu dibicarakan, dia bilang komunikasi itu. Minta maaf ma, ini harusnya kan biasa tiap bulan 5 juta. Ini cuma sekali potong jadi 3,5 juta. Kalau hitung-hitung 100.000 kan cukup tuh. Dah, nanti kapan-kapan ada rezeki lagi, Papa tambahin. Kuncinya satu teman-teman, asal bini percaya juga beres. Ini masa kasusnya bininya kagak percaya. Ini nih kalau udah awal kasus repot dah. Makanya dari awal nih kita nih orang laki tanamkan bahwa bini kita percaya sama kita. Emang bener kita jujur gitu. Saya kalau ulang ceramah masuk amplop saya kasih bini saya amplopnya. Isinya kok keluarin dulu. Pokoknya amplop sampein. Jangan kayak penceramah belah sono saking nggak dipercaya ya bawa amplop. Biarin kalau ceramah tuh bawa amplop kosong dia. Jadi di mobil dia buka. Ambil taruh di sini apetin tuh, masih lem tuh, kasih bininya. Tuh, gini bang, iya emang aja segitu. Abang ambil kali masih di lem, tuh masih di lem. Penceramah belah sono gua nggak. Tuh. Jadi kalau kata Gus Baha begitu, saya punya duit 1 juta, kemudian istri saya hanya butuh 100.000. Apa yang harus saya takutkan? Orang masih banyak lebihnya. Saya punya duit 1 juta, istri saya hanya butuh 200.000. Apa yang saya takutkan? Saya punya beras setengah karung, istri saya hanya masak 1 liter. Apa yang saya takutkan? Ini ketika ekonomi dalam tanda petik dia. Apalagi dapat sembako dari DKI. Wah, aman banget udah. Tapi sekali lagi yang sering saya cerita tuh ibu-ibu, yang bikin susah tuh bukan sembakonya, banding-bandingin sama tetangga. Lu isinya apaan? Iya. Saya lu ada sardinnya kok nggak ada. Saya lu mereknya ini gue ini. Tapi digoreng juga, dimasak juga ini mah. Dihina tapi dimakan juga. Itu yang kadang-kadang miskinnya kita itu bukan nggak cukup. Ini yang harus disamakan persepsi antara suami sama
istri. Apalagi mohon maaf, ini yang baru-baru nikah, baru punya anak satu, itu ya begitulah. Nanti punya anak dua makin biasa, punya anak tiga makin biasa. Punya bini satu biasa, bini dua makin. Nah, dah. Ternyata soal ekonomi bisa dibicarakan. Ternyata begini sih pokoknya. Enggak, kalau pakai cara Al-Qur'an, kalau kita yakini Al-Qur'an, enggak ada yang susah. Wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Hai orang laki, nikahi perempuan-perempuan yang masih sendiri jadi istri kita. Kalau Anda miskin kata Allah, Allah kayakan. Coba Quran. Anda nikah miskin, Allah kayakan. Itu jaminannya begitu. Anda nikah, Anda kaya. Cuma kaya yang dimaksud itu seperti Rasulullah, wajadaka ailan fa'aghna. Allah temukan Rasul itu dalam keadaan susah, lalu Allah kayakan. Bukan kaya hartanya, bukan. Tapi cukup saja gitu. Cukup aja. Bahkan kadang-kadang rumah tangga itu antara pendapatan dengan pengeluaran nggak klop, tapi jalan aja. Bayaran anak 300 SDI ya. Nggak, saya jadi SD ya, saya 300 pulsa buat beli internet. Tuh kalau dihitung-hitung sebulan 5 juta, gaji gue cuma 3 juta, nggak cukup. Tapi pada kenyataannya cukup. Yughnihimullahu min fadli. Yakini itu. Nah, saya kalau sama istri kadang-kadang tuh jangan pegang-pegang, dompet gue lagi meriang. Dah. Tadi insyaallah ada lagi. Saran satu, teman-teman nih, kalau dompet gitu jangan pernah dihitung. Kalau dihitung kita makin miskin. Emang segitu aja nggak tambah-tambah, dihitung lagi, miskin gitu. Jangan pernah dihitung, udah ada duit ini, ada 50 ribuan sekian lembar, ada 20 ribuan sekian lembar, ada 30 ribuan. Istri minta berapa sih nih? 50, ada, masukin aja deh. Jangan habis dikasih, ya tinggal segini. Besok bini minta meriang, kasih aja. Ntar ada rezekinya. Kenapa? Itu jaminan. Yughnihimullahu min fadli. Sebelum nikah aja udah dijamin, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Apapun yang melata di muka bumi dijamin rezekinya. Punya anak ada rezekinya. Kemarin 3,5 juta berdua nggak ada anak. Pas ada anak 3,5 juta bertiga cukup. Anak 2 3 cukup lagi tuh. Hebat itu skenario Allah. Maka nggak usah khawatir. Tapi sekali lagi, bicara ekonomi masih bisa dibicarakan pada level kita butuh berapa, apa yang harus kita beli. Jangan dipaksakan. Ini kadang-kadang pemaksaan itu tuh yang akhirnya nanti konflik belakangnya main salah-salahan tuh. Lagi si abang dapat jam beli motor dulu. Lo yang nyuruh. Akhirnya motornya ditarik, pada diem. Dah, itu konflik rumah tangga yang pertama, ekonomi. Bisa dibicarakan. Dan pada standar yang cukup itu sebenarnya cukup. Waktu pertama bikin rumah tuh sama istri saya makan nasi pakai kecap doang. Bikin rumah nggak punya duit belagu. Itu awalnya dulu. Yang sekarang rumahnya duluan tuh. Itu sampai itu pengalaman saya sama istri pertama kali minjem duit di bank BRI. Itu pertama kali saya minjem di material. Jadi kalau dapat duit tuh cuma numpang lewat doang. Sono lagi habis. Rumah baru, makan nasi pakai kecap doang. Mertua datang, kita lagi makan pakai kecap. Mertua husnuzon, bener tuh. Lu mau pantas Jakarta duit lu banyak, makan pakai kecap aja lu doyan. Padahal gak ada duitnya. Nah, udah dilewatin tuh yang kayak gitu tuh. Udah. Tapi isi saya tetap sehat dan gemuk sekarang. Senang-senang aja sih saya, nggak begitu kan. Nah, ya kayak orang-orang mohon maaf, orang-orang umroh bisa juga kita umroh dengan cara yang Iqbal paling tahu berdiri bagaimana caranya. Berangkat juga kita, walaupun dengan cara yang mustahil gitu. Kalau saya buka kan gitu, Haji Pendi ke sekolahan saya. Sebenarnya saya cuma mau curhat dong sama Haji Pendi, Pak Haji. Ini Anida begini, kalau pengalaman perusahaan kita curhat sama Haji Pendi. Lama-lama saya tanya, Pak Haji Pendi mau jamaah umroh ya? Emang kenapa Ustaz? Enggak, saya nanya ini berapa duit. Kalau saya sekian Ustaz. Waduh, Ustaz mau umroh? Enggak, saya mau umroh sekeluarga tapi duitnya belum ada. Saya baru mau ngumpulin kapan-kapan tahun depan atau tahun berikutnya Pak Haji, saya ngikut Pak Haji dah. Iya.
Begini aja Ustaz, saya mau berangkat tanggal 25 Januari. Itu waktu Desember ngomong, Ustaz bareng saya ya, nggak ada duitnya Pak Haji. Udah Ustaz nggak usah ngomong dah, punya duit berapa transfer aja kita berangkat. Pak Haji nggak, saya nggak. Udah transfer aja, jangan ngomong berapa. Begini aja Pak Haji, saya ngutang aja dah, saya pergi umroh itu harus saya bayar. Dia udah berangkat juga, ada aja jalan. Kalau itu jalan kan nggak lucu. Pas besoknya ketika Anida berangkat, itu bukan saya yang ditunjuk berangkat. Pak Haidar sama Ustaz Sofwan yang ditunjuk. Kata Pak Haidar, saya nggak usah, saya besok ngaji, udah Ustaz kuliah aja, berangkat lagi kita. Ada aja jalannya. Ada aja. Ini kalau saya testimoni kayak gini, kadang-kadang ada orang bilang, iya Ustaz mah bisa, kita belum tentu, ya kagak beres-beres nih urusan. Nah, itu yang pertama, urusan ekonomi bisa dibicarakan. Yang penting sekali lagi tadi ya, banyak zikirnya. Ketika ada konflik, lihat istri bukan orang yang salah. Oh, ini apa nih? Semangat banget gitu ya. Lihat istri bukan orang yang salah, tapi lihat istri adalah dia istri kita, dia anak, dia ibu dari anak-anak kita, dia orang yang, kalau bahasa lainnya, orang yang satu-satunya kita curahkan kasih sayang kita kepadanya. Maka ketika itu kesalahannya tertutup. Ini yang paling penting dulu dah, dikirnya itu dulu. Maka ketika ada masalah, yang muncul bukan masalahnya. Makanya saya bilang, Mas Gur panggil istri sayang, cantik, gitu ya. Nah, saya kadang-kadang kelupaan juga manggil istri pinter. Dapat murid tuh pinter gitu. Sayang. Nah, anak saya kadang-kadang tuh si Malika sih ngomong Abil baik. Dah. Konflik yang sering terjadi yang kedua rumah tangga adalah cemburu. Nah, apa penyebab cemburu kira-kira? Ya, apa penyebab cemburu kira-kira? Yang pertama, suami jarang di rumah. Jangan lupa artinya komunikasi, kedekatan antara istri dengan suami itu hanya berapa jam di rumah. Ini yang menyebabkan cemburu. Maka kita para suami ketika mohon maaf hari libur, Sabtu Minggu hari libur, walaupun cuma sebulan sekali, walaupun cuma syukur-syukur bisa seminggu sekali, ada waktu yang walaupun dalam tanda petik nggak kemana-mana, tapi memang full di rumah. Apalagi sih bisa kemana-mana. Ini yang bikin curiga nih. Udah Senin sampai Jumat ketemu istri cuma 3 jam, Sabtu masih ada lembur, Minggu masih lembur. Mulai istri tuh, kayaknya bukan rapet ini. Ini bukan ziarah keluar batang ini. Ini ada yang keluar lagi. Suami nih, ketika mohon maaf, ketika keluar rumah, kita kan biasa berangkat pagi. Kalau saya sih alhamdulillah lebih banyak di rumah kalau saya mah. Apalagi lagi lockdown begini kan, ngajar dari rumah, semai dari rumah. Makan kadang-kadang bini juga bosan. Kita di rumah mulu ini. Sama gitu ya, istri juga ya. Jadi istri yang lain, enggak ya, betah ya di rumah ya, alhamdulillah kalau betah. Nah, jadi kalau berangkat pagi, pulang maghrib, coba teman-teman berangkat pagi, pulang maghrib, ngobrol sama istri habis maghrib sampai habis isya. Kadang-kadang jam 9 sudah tidur, besok berangkat lagi. Berapa lama ngobrol sama istri? Ini kalau bahasa lebay saya, bini dandan berapa lama kita liatin, berapa lama kita nikmatin. Maka ketika itu yang terjadi itu, ketika Sabtu Minggu libur, udah saya kadang-kadang ngomong sama istri begini, sama istri, Mi, hari Sabtu Abi ada acara, kalau mau jalan-jalan hari Minggu. Mi, hari Minggu Abi ada acara, anak-anak kalau mau jalan-jalan hari Sabtu. Nggak ada bingung mau kemana-mana, ya udah kita tidur aja di rumah. Jadi Sabtu Minggu tuh kadang-kadang begitu. Abi ada acara hari Minggu. Kalau mau keluar hari Sabtu, Abi ada acara hari Sabtu. Kalau mau keluar hari Minggu. Tapi ketika anaknya ditanya, enggak di rumah aja, ya kita alhamdulillah. Nah, paling isi bilang keluar aja bi sama saya beli apa kayak keluar itu nggak apa-apa. Tapi sekali lagi itu istri terhibur bener. Silakan ditanya. Mulai cemburu tuh karena waktu buat istri nyaris ada 24 jam nggak ada buat istri. Itu yang kadang-kadang istri kayaknya lu udah menemukan kerjaan nih balik sama gua.
Jangan-jangan di kerjaan nih, tuh bini tuh. Dah, istri, mohon maaf nih istri, lakinya betah di rumah yang 1 minggu tuh nggak keluar tuh, itu kalau bahasa Al-Quran, idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mislu aw ridduha. Kalau kamu diberikan penghormatan oleh suamimu, balas penghormatan itu dengan yang jauh lebih baik atau yang mirip sama. Suami dia bilang, besok Sabtu aku ada di rumah 1 minggu. Kalau mau jalan-jalan yuk, atau mau keluar yuk, atau mau masak apa, yuk, udah, balas itu. Emang ayah mau makan apa? Aku masakin. Yang ayah suka dah. Gado-gado. Nah, jadi jangan mau kemana 1 minggu? Gak pernah kerjanya lagi, buset. Itu nggak sengaja dia orang nangis, baru gimana gua? Itu nggak sengaja. Nah, mainannya. Nah, Udah gitu doang dia. Sini sama Baik sini. emang obatnya itu baik aja ya. Emang obatnya itu baik aja. Dia lah yang sakit. Nah, dah. Ya emang begitu ya punya anak. Dari zaman dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi cemburu itu kadang-kadang dimulai dari kurangnya waktu diantar. Sekarang perempuan, mohon maaf. Ada seorang istri yang kerja, ada seorang istri yang ngajar misalnya. Itu juga sama suami jarang tuh. Coba deh istri kalau ngajar. Ini saya kadang-kadang sama teman-teman guru perempuan saya bilang begitu, ibu-ibu kalau ngajar dandanannya jangan medok. Biasa-biasa aja. Ntar kalau mau medok itu di rumah. Sebab dia dandan nih mau ngajar. Berangkat di rumah jam berapa? Jam 6. Suami udah berangkat belum? Belum. Suami udah mandi belum? Belum. Berapa lama dia dandan yang luar biasa cakepnya, luar biasa wanginya, dinikmati oleh suaminya. Ini kadang-kadang yang lewatin cemburu, ketika ketemu malam nggak dandan, ketika pagi dandan cakep, lama-lama kata suaminya, lu kalau ngajar aja cakep banget lu, ada guru baru emang, sebegitu. Tuh mulai tuh, iya, tuh mulai tuh. Hati-hati ya ibu-ibu, kadang-kadang mau ke pasar aja dandannya luar biasa. Tapi ketika sama suaminya, lu demen tukang sayur lu, mulai tuh. Kalau saya istri saya kalau ke pasar naik sepeda, jadi saya nggak khawatir. Saya beli sepeda, kalau pasar tuh naik sepeda. Orang mau kata apa, judulnya olahraga.
karena agak lumayan jauh ke pasarnya. Biasanya waktu itu waktu ada sepeda jalan, kan naik sepeda. Jadi saya nggak khawatir. Sebab belum ada, kalau istri naik motor ada yang diboncengin, naik sepeda patah sepedanya, boncengin. Nah kadang-kadang sama Malika tuh naik sepeda. Jadi sekali lagi nih ibu-ibu, kalau dandan itu coba tanya suaminya, pantas enggak, layak enggak. Kalau kata suaminya, kayaknya kelebihan dah mah, jangan ngelawan. Sebab itu muncul lagi cemburu. Iya. Coba bibirnya dihapus di jangan warna merah. Suami, coba bedaknya lah, nggak usah pengetan tebel begitu. Ikuti. Kenapa? Sebab nanti, mohon maaf kan, ibu cantik, yang nyium siapa? Suaminya. Ibu wangi, yang meluk siapa? Suaminya. Orang lain nggak penting. Maka penilaian suami itu harus didahulukan, bukan didahulukan malah. Emang satu-satunya penilaian harus didengar oleh seorang istri. Maka kalau saya selalu bilang di mana-mana, beli minyak wangi itu istri aja yang mana yang dia suka. Sebab kita pakai minyak wangi, sesuai wangi yang nyium siapa? Bini kita. Bini orang mah bengep kita. Perempuan pakai minyak wangi sewangi-wanginya. Emang yang nyium siapa? Istri, suaminya. Nah, maka kalau suaminya bilang, kamu kayaknya pengantin wangi deh, ya udah jangan. Oh iya, minta maaf ya. Karena kalau, suguh pengantin wangi kebangetan, mulai ntar suami, wah, karena dibilangin ini kayaknya cemburu. Maka menghilangkan konflik cemburu dari awal. Tapi lagi-lagi deh ya, itu mulai cemburu tuh dari waktu yang kurang, sama perempuan juga waktu yang kurang. Ada teman guru tuh yang kalau ngajar perempuan nggak pernah mikap, nggak pernah. Tapi justru jadi idola, inspirasi bagi anak-anaknya. Nggak pernah, biasa aja dandanan. Ada teman guru 1, 2, 3, 4. Itu perempuan tuh. Maka saya bilang, ternyata mohon maaf juga, menurut ilmu psikologi, jadi anak laki itu kalau dibedah otaknya itu lebih banyak urusan seksnya. Anak laki kalau dibedah itu otaknya lebih banyak urusan seksnya. Kalau perempuan dibedah itu lebih banyak urusan perasaannya. Maka kalau guru perempuan dandannya menor, itu anak murid ada nafsunya. Jangan kalau anak murid ada nafsunya, bagaimana guru yang belum kawin kan? Itu yang dikhawatirkan tuh. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi ekonomi udah ya, yang kedua cemburu. Nah kalau cemburu ini, tolong para suami kasih waktu buat istri dan banggalah ketika bersama keluarga. Bangga itu maksudnya begini, ketika lagi ada telepon kemudian berangkat kan, lagi ngomong, ribet-ribetin aja orang lu. Luar biasa tuh istri. Telepon siapa? Nggak penting. Jangan makan. Ntar ya habis makan baru deh. Jangan lagi baru mau makan, sebentar ya, telepon makan, telepon. Oh, tadi yang perempuan tuh telepon mulu. Sama yang perempuan juga begitu. Ketika suami udah nyingkirin teleponnya, maka yang perempuan udah kalau lagi makan udah. Babanya juga telepon mesti diangkat. Apalagi sama suami. Istirahatin dulu ini kalau udah sama. Oh iya bener ya. Dia telepon dari pelanggan. Nah, dah. Terakhir sering terjadi konflik itu di rumah, itu urusan anak biasanya. Semalam saya ngaji Zoom sama dokter rumah sakit. Ada perawat yang konfliknya begini, dia bilang sama suami itu. Jadi suami mau anaknya bagaimana, istrinya maunya bagaimana. Nah, jadi Iqbal pengen masukin anaknya ke pesantren, tapi istrinya nggak setuju. Itu kadang-kadang. Maka saya bilang begini, tolong kita nih jadi orang tua, posisikan anak sebagai anak. Iqbal anaknya berapa tahun? Anaknya berapa tahun Iqbal? 3 tahun. Anak 3 tahun lebih senang main apa lebih senang duduk?
Main. Sudah. Jangan ngomel begini ibu-ibu, lu main mulu lu. Dia suruh ngaji, suruh bayang duha tuh anak. Itu loh maksud saya tuh. Jadi jadikan anak sesuai dengan umurnya. Anak, maka dia kan anak kita main, emang dia mau umurnya umur main. Udah kamu duduk sini ngaji biar benar seperti ayah. Lah nggak bisa, nggak bisa. Jadi ketika bikin keputusan buat anak itu, saya kalau sama istri dulu begitu. Pokoknya anak kita yang namanya bikin media sosial nanti satu SMA. Pokoknya yang namanya Facebook, Instagram, dia mau Twitter, SMA kelas 1. Nah, ini berjalan nih. Tapi kalau dia mau pakai silahkan, pakai Instagram bapaknya, pakai Facebook emaknya, silahkan. Tapi buat punya sendiri, berdua diajak ngomong gitu. Mulai lagi. Ditahan sama Kata dia biarkan saja. Nah, oke. Jadi yang terakhir itu biasanya urusan anak biasanya. Jadi kalau urusan anak itu posisikan anak sesuai dengan umurnya. Itu yang saya berkali-kali ibu-ibu mohon maaf bilang, kalau anaknya masih SD udah jangan ngomongin ranking. Mohon maaf sekali lagi, jangan ngomongin ranking. Anak SD itu sekolah dasar. Sekolah dasar itu baru belajar sekolah. Asal, mohon maaf nih kalau kondisi normal, dia mau bangun pagi aja udah luar biasa. Dia mau ngerjain tugas udah luar biasa. Dia mau pakai seragam udah luar biasa. Dia pulang bahagia gitu. Tadi aku bisa maju nyanyi, itu udah luar biasa. Jangan, saya pernah menyesal sama istri saya tuh ketika dulu anak yang pertama Zayana itu sampai meriang gara-gara kita kasih target. Salah saya itu. Dia bisa matematika, dapat 7, saya bilang coba kakak dapat 8 kamu. Gandeng 1 nih saya bilang begitu. Ketika ulangan dapat 5. Saya bilang 8, 5. Meriang, panas badan. Itu pengalaman pribadi tuh. Saya kalau ingat tuh masih suka nyesel ya. Ya Allah. Udah sekarang mah dilepas aja udah. Anak saya yang kedua tuh Hani kalau belajar, Mbak, kan badannya gemuk tuh kalau belajar dia buku tiduran begini bajunya. Kata istri saya, itu aja belajar ya itu begitu modelnya. Tapi ada yang satu juara umum, coba. Jadi anak beda-beda ternyata. Beda-beda. Kalau yang satu demennya matematika, dia matematika udah ogah aja tuh. Yang satu, yang ini nih demennya bukan matematika, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris agak emponya justru nyontek sama dia. Kalau matematika nyontek sama emponya. Tapi belajar begitu tuh. Kadang-kadang besok mau semester, ya belajar. Habis maghrib naik semua belajar. Belum bisa udah turun. Udah belajar, udah. Seintip. Kalau emponya mah di meja masih begitu di meja. Itu Hani tiduran. Tapi nilainya bagus, coba mau diapain coba. Dah, jangan pernah bandingkan anak yang pertama, kedua, ketiga, jangan pernah dibandingkan. Dia punya pribadi yang berbeda. Hani itu belajarnya begitu tuh, ini pribadi saja ya. Hani belajar begitu, tapi sama puasa rajin.
Kakaknya yang begitu tuh sama puasa rada-rada ogah. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maka suami sama istri biar kagak ada konflik, ini biar paham ini anak kita maunya kemana. Nah, jadi beda-beda. Maka kalau kata anak saya yang pertama nih Malika, nih kayaknya paket komplit nih kayaknya. Emponya begini, adanya begini yang kedua, nih yang ketiga kayaknya paket komplit kemarin. Nah, ya ibunya aja dulu begitu, mamanya dulu uminya begitu. Karena yang satu tuh badannya kurus, yang sih badannya kurus, sama makan kagak mau, makan gak lu, gue cubit. Yang satu badan gemuk, makan mulu, gue cubit. Yang makan dicubit, yang kagak makan dicubit. Masya Allah. Itu kadang-kadang akhirnya kita sama istri suka gara-gara anak berantem, gara-gara anak ribut. Ayolah, bareng. Karena itu biasa terjadi, memang biasa terjadi. Tapi sekali lagi ketika kita pahami di mana anak kita pahami. Maka orang tua jangan pernah berhenti belajar, Ya cuma kalau online begini kan anak kita pintar semua ya belajar. Lah anak saya Hani, SKI susah, fotonya cetrek, saya di mana-mana kirim aja. Bi, ini apa jawabannya? Coba. Bi, ini apa jawabannya? Yang ini, ya, makasih. Udah. Udah dapat 10 menit, Bi, ini apa jawabannya? Dia bisa betul semua itu. Sekali lagi deh ya. Jadi anak kita itu punya jiwa yang berbeda. Maka boleh jadi nanti beli sesuatu kagak sama. Hani itu anak saya, itu kalau beli sesuatu detail. Dia kalau beli sepatu, yang ini dia suka, nggak ada nomornya, pindah ke yang lain nggak mau, nggak, mendingan nggak beli. Tapi kalau Zayana yang pertama, yang mana aja, tuh, cuek aja, yang mana aja, layani itu. Tapi kadang-kadang kan, lu lama banget lu kalau belanja lu. Bapaknya ngomong, kayak malu, berantem aja udah. Kayak kemarin berantem aja. Nah, kita simpulkan deh ya. Yang pertama, sebelum menangani konflik keluarga, yang pertama yang harus disampaikan adalah banyak-banyak zikir. Zikir yang saya maksud bahwa istri kita adalah manusia, maka salah dan benar itu sesuatu yang biasa. Selama kesalahan yang masih ditolerir, jangan dibahas banyak-banyak, anggapannya nggak ada. Yang kedua, istri dan kita adalah makhluk hidup, perkembangan, mau berkembang. Kadang-kadang perkembangannya beda sama yang kita inginkan. Selama itu masih wajar, nggak usah dibahas. Dan zikir yang terakhir, yang salah bukan perempuan salah, tapi yang salah adalah istri kita, ibu dari anak kita. Orang yang kita curahkan rasa kasih sayang kita, yang kalau malam tidurnya ada di samping kita. Begitu juga ketika suami. Konflik pertama, cemburu. Cemburu biasanya kurang lama bergaul sama istri. Kasih waktu khusus bagi istri. Istri kalau sudah dikasih waktu khusus, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, cemburu kadang-kadang istri soal dandanan. Yang kalau ke orang lain dandanannya luar biasa, tapi ketika suami biasa-biasa saja, itu lama-lama bisa menandakan bisa cemburu. Yang terakhir, konflik di rumah tangga itu disebabkan karena anak. Maka biar cerdas kita membaca anak kita maunya kemana, komunikasikan dengan istri. Istri ketika sudah, oh iya benar juga ya, ya udah berangkat bersama. Sekira itu materinya hari ini. Silakan barangkali Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, dipersilakan. Ayo. Ini saya coba bandingkan ketika masa saya pacaran sama istri, dulu istri belum berhijab, dandanan cukup memikat mata laki-laki. Jadi kadang-kadang pada saat itu saya pacaran sama dia, banyak saya rasa cemburu. Sering saya diliputi rasa cemburu, rambutnya pirang. Detail. Jadi tapi setelah menikah juga posisi pada waktu itu istri belum begitu berhijab, bekerja itu masih ada. Tapi setelah memutuskan istri untuk berhijab total, hilang tuh Ustaz rasa
rasa cemburu itu hilang. Cuman saya khawatir ada semacam entah hadis atau apa itu. Iya, bahwa kalau tidak ada rasa cemburu kepada istri atau pasangan itu dilaknat juga Ustaz. Nah saya nih pada saat istri sudah memutuskan untuk berhijab, saya tidak ada lagi istilahnya cemburu, percaya betul saya sama istri saya gitu Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Luar biasa. Habis ini jalan-jalan ke puncak kayaknya. Jangan disupirin ya. Nah, yang dimaksud dengan dayus itu seorang suami membiarkan istrinya. Itu kalau bahasa hadis, kalau ada seorang suami mengizinkan laki-laki lain masuk ke rumahnya, itu yang dimaksud, maka dia berhak mendapatkan neraka jahanam. Jadi kita nggak ada, lu ambil kita sama bini gua noh. Kalau bini gua nggak tahu, lu masuk aja, ada di dapur. Bahaya. Itu berarti suami nggak ada cemburu. Beda sama kita nggak ada cemburu, udah percaya tuh beda. Jadi saya bilang istri saya tiap hari ke pasar gitu, nggak pernah saya cemburuin. Kalau dicemburuin, gua kena nganterin. Nah, jadi beda antara tidak cemburu karena landasannya percaya, beda. Itu karena memang sudah connect gitu kan, udah connect gitu. Nggak bakal, lu buat tahu nggak bakal. Sama ibu-ibu nih kalau lakinya bilang mau nikah lagi nggak bakal. Itu ngomong doang. Nah, begini aku aja ngomong apret gitu aja udah. Perempuan mana yang mau ngeluh? Maka istri saya udah kebal tuh kalau ada tamu udah ngomong segala macam begitu. Ustaz mah kudu kawin lagi segala macam. Istri saya nggak begini nggak begitu, udah kebal. Karena emang barangkali dia percaya nggak bakal, emang kagak bakal. Jadi ini beda. Cemburu yang dimaksud itu adalah cemburu mohon maaf, misalnya istri pulang kantor dianterin sama orang laki lain pakai motor, pakai nyemplak lagi bal. Tapi jadi suaminya bilang, makasih ya dianterin. Itu yang dayus. Nah, sekali lagi dia itu diluruskan tuh dayus itu begitu. Bukan hanya sama istri sebenarnya, sama adik perempuan itu juga sama anak perempuan. Kita punya anak perempuan, kemudian kita nggak ada cemburunya, itu juga ada dayus. Jadi ketika rasa cemburu hilang itu, apalagi dari proses tadi sampai pada tahapan berhijab itu, lu udah mau berarti kan benar lu kira-kira begitu. Itu yang menyebabkan kita percaya sama istri. Beda tuh, yang dayus tadi itu dayus yang bahasa ini, mestinya lu cemburu, tapi lu nggak cemburu, luar biasa. Ya kalau saya bilang tadi begitu, lebih ini bisa ngobrol sama tukang sayur setengah jam gimana? Pas pulang, masa tukang sayur curhat sama saya tentang istrinya, udah saya terus bininya hebat lu, laki suaminya hebat lu bisa ngasih jalan. Wah itu bahaya itu. Semestinya dicemburuin, tapi tidak. Punya istri artis, kemudian acting, pelukan, ciuman, suaminya bisa bilang hebat actingnya, luar biasa tuh, dayus tuh. Kira-kira gitu tuh. Jadi dayus itu yang semestinya dicemburuin tapi kemudian tidak dicemburu. Nah, ada lagi? Iya. Ayah Soma. Abah. Iya. Kita penafsiran secara global tentang ayat "Inna libasul lakum wa antum libasul lahum." Secara global. Iya. Libas itu artinya selimut. Hai para istri, mereka adalah selimut buat kalian para suami. Hai para suami, kalian adalah selimut bagi istri. Apa maksud selimut? Yang pertama, menghangatkan, membuat kita nyaman. Itu selimut. Ketika kita kedinginan dipakai selimut, hangat, nyaman, dan membuat kita tenang. Itulah fungsi istri dan suami ketika di rumah tangga. Keberadaan istri menghangatkan, menyamankan, menenangkan. Keberadaan suami terhadap istri, keberadaan istri begitu. Yang pertama. Yang kedua, dia menutupi.
Apa yang ditutupi? Aib. Suami pintar-pintar nutupin aib istri. Istri, jadi jangan pernah cerita, bini gue mau nggak bisa masak, jangan. Itu aib bagi seorang istri. Istri jangan pernah ngomong, laki gue kalau tidur ngiler mulu, jangan. Jangan pernah diomong, itu aib bagi suami. Itu selimut. Tapi selimut yang hangat itu yang tipis. Kalau yang tebel, gerah. Maka bini jadi banyak-banyak ketebelan. Siap. Nah aja deh bini gue maksudnya. Nah, gitu ya, sama ya. Jadi sekali lagi itu. Maka ada bahasa litas kunu ilaiha, supaya kamu tenang berada di samping istri. Itu ada selimut tuh yang menghangatkan, menenangkan, kita nyaman gara-gara ada istri. Saya kalau tidur kadang-kadang sama istri cuma satu doang, kaki lu tindihin kaki gua. Kadang-kadang tuh. Asal kakinya aja naik tuh. Mungkin teman-teman sama tuh. Lo yang penting kaki dia sama kaki kita nempel aja tuh. Saya cerita sama teman-teman ada sama gitu. Sama, yang penting asal nempel aja tuh. Menyenangkan. Nah, nyaman aja, pules aja udah, ngimpi indah aja udah. Cuma yang diimpiin bukan bininya. Begitu apa ngimpinya? Oke, ada lagi silakan. Kandung istri saya, kan nggak boleh nikah kan? Silakan, itu mahram. Yang datang ke rumah saya adalah paman, paman bener ya. Paman bener artinya begini, adiknya ayah mertua, adiknya ibu mertua, boleh. Nah, tapi sepupu nggak boleh. Sepupu saya, sepupu Hadi, nggak boleh. Jadi yang boleh itu yang mahram. Mahram itu kalau mertua boleh. Adiknya mertua, kakaknya mertua. Oh ya nggak apa-apa itu. Kakaknya mertua nggak apa-apa. Jadi sekali lagi deh ya. Jadi yang boleh itu yang mahram. Maka mohon maaf, saya di rumah tuh ada punya sedikit kontrakan. Maka istri saya nggak tanganin. Orang lain aja yang nanganin. Sebab nanti ketika yang bayar itu kan bisa jadi orang laki kan. Makanya nanganin orang lain, kita terima laporannya aja. Udah nggak usah. Istri saya terima beres aja. Sebab akan datang orang laki yang bayar kontrakan. Masuk nggak boleh, ditolak sayang di kontrakan. Sayang dulu. Nah, maka dulu saya pernah beli mobil itu ada sales perempuan, roknya segini. Kata abang saya begini, ini sales mau ke rumah lo, tapi roknya pendek. Kata itu bilang, Mi, jangan mana-mana, sini dulu. Ini mau ada tamu roknya pendek. Saya harus. Itu yang saya bilang, khawatir nanti dia cemburu kan. Dia cuma dengar di dalam, misalnya kita ketawa ketiwi kan, pas buat intip, pantas laki gue girang banget bisa jadi begitu. Siapa si Tia yang namanya Tia ya, waktu si Tia. Ketika datang, itu begitu tuh, menghindari konflik tuh begitu tuh, jangan mana-mana. Dan sekarang kalau ada tamu, Muhammad kalau Hadi datang segala macam saya nggak ada, nggak masuk kan? Nggak masuk. Komisi saya nggak dikasih masuk, enggak. Tunggu saya dulu. Emang begitu aturannya. Kalau saya datang ke rumah Hadi, kemudian Hadinya nggak ada, jangan dipersilakan masuk. Karena saya orang lain. Nah itu kalau suami, udah nggak apa-apa, Ustadz mau masukin aja, nggak boleh. Ustadz juga manusia, udah banyak Ustadz yang terjerumus. Nah, gitu ya. Itu dayus itu yang mesti memang wajib kita cemburui, kemudian kita tidak cemburui, itu namanya dayus. Ya, alhamdulillah sampai saat ini mohon maaf, istri saya belum pernah naik ojek. Belum pernah. Saya aja yang boncengin. Karena saya sempat sekali lagi itu. Sayanya sempat. Mungkin kalau nggak sempat lain cerita. Waktu aku dulu pernah sakit di rumah sakit itu, pernah juga akhirnya ke rumah sakit Hermina dibawa sama supir. Jadi dia satu mobil sama supir karena sayanya nggak ada. Sudah rulatan yang kayak gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Niat kita menciptakan keluarga yang sakinah ala hadiniha al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah fi amwalina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahli baitina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli syai'in a'taytana. Allahumma ij'al awladana awladan salihin wa banatina banatin salihat nafi'in lana wa li'ummatil muslimin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-ma'siyah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min muqimis shalah wa la taj'alna wa iyyahum min tarikis shalah ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu alaihi wa sallam